Nah, buat Anda yang lagi dengerin ini, kalau Anda pernah merasa kerja keras atau pencapaian Anda diremehkan, atau dianggap cuma menang hoki doang karena saingan Anda lagi apes, ingatlah kisah Wisanggeni ini. Pada akhirnya, data, kualitas kerja, dan konsistensi Anda bakal jadi pelindung paling kuat dari keraguan orang lain. Sepakat. Data telah membuktikan bahwa seni kicauan burung yang subjektif ini ternyata bisa dibedah secara matematis oleh AI. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat Anda pikirkan. Apa tuh pertanyaannya? Kalau sains bisa menilai seni dengan seakurat ini, apakah di masa depan kita nggak butuh lagi juri manusia di pinggir lapangan? Gimana kalau nasib tiket 50 juta Anda nantinya cuma diputuskan oleh sekumpulan mikrofon dan layar komputer? Wah, itu pikiran yang lumayan mengerikan sekaligus menarik buat dibayangin sih. Juri robot. Makanya ini tuh jelas bukan sekedar hobi akhir pekan biasa. Ini adalah arena di mana ego, dedikasi ekstrim, dan ratusan juta rupiah dipertaruhkan cuma dalam waktu kurang dari 10 menit. Betul sekali. Dan di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah gelaran anniversary SMM ke-6 yang sangat prestisius, di mana ada satu kontroversi gede banget yang meledak di kelas utamanya. Dan buat membedah itu, kita nggak cuma pakai opini. Sampai, nah ini yang paling menarik, data analisis kecerdasan buatan atau AI yang berbasis gelombang fisika dari tim Silobur. Iya, pendekatan yang sangat dingin dan objektif. Karena misi kita hari ini tuh sangat spesifik dan ya bisa dibilang sedikit provokatif. Kita mau membongkar kontroversi ekstrim. Coba kita pikirin ya, kalau burung bernama Lambada Reborn itu tidak terkena diskualifikasi, atau bendera P1 cuma gara-gara insiden konyol penahan sangkarnya naik, pertanyaannya, siapa raja sebenarnya di balik duel 50 juta ini? Apakah tetap Lambada Reborn? Atau si veteran tangguh Escobar? Atau justru Wisanggeni, si jawara yang baru banget selesai mabung? Oke, mari kita urai ini perlahan. Sebelum kita masuk ke kontroversi intinya, kita tuh harus paham dulu seberapa brutal tekanan di lapangan hari itu. Coba kita bahas soal Wisanggeni. Boleh. Wisanggeni ini kan burung jagoannya Pak Haji Agus dari Bengkulu ya. Beliau yang tadi nekat nempuh perjalanan darat 35 jam ke Malang. Iya, gila kan? Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala, Wisanggeni ini tuh posisinya baru aja beres mabung atau ganti bulu selama 4-5 bulan. Betul. Dan dari timnya sendiri aja ngaku kalau kondisi Wisanggeni itu baru di kisaran 80-85%, belum top perform. Nah, itu maksud saya. Bawa burung pasca mabung yang kondisinya belum 100% ke tiket 50 juta, itu rasanya kayak ibaratnya nih, masukin atlet yang baru pulih cedera langsung ke final lari jarak pendek Olimpiade. Apa sih sebenarnya motivasi psikologis di balik kenekatan ini? Kalau kita ngomongin filosofi para kicau mania level atas, ini emang seringkali melampaui hitungan untung rugi secara finansial. Mengutip Pak Haji Agus, moto mereka tuh simple banget. Cuma enjoy aja dan kebahagiaan didasari rasa bersyukur. Wait, dengan tiket 50 juta motonya cuma enjoy aja? Serius? Iya, serius. Karena di level ini itu bukan murni soal uang hadiah lagi. Ini soal validasi kualitas insting si perawatnya. Kayak Mas Rengga dan Inggar, mereka tuh yakin banget kalau Wisanggeni punya kebiasaan buat langsung on fire habis mabung. Oh, jadi kayak pembuktian kalau tebakan atau feeling perawatnya itu akurat ya? Tepat, dan ada faktor kebanggaan komunitas juga kan? Menjadi satu-satunya wakil Bengkulu, berani turun di kelas neraka, itu suatu kebanggaan. Apalagi lawannya itu burung top nasional semua. Bener. Nah, Escobar ini gila juga. Dia tuh anomali, burung tipe diesel yang baru aja nyamain rekor menangin mobil ke-14. Menang mobil ke-14, wah itu sih konsistensi yang susah banget dicapai. Jadi ngelawan monster-monster kayak gitu, dedikasi tim Wisanggeni ini patut kita renungkan ya. Kapan terakhir kali Anda punya dedikasi dan keyakinan sekuat itu sama passion Anda sendiri? Bahkan pas situasinya kelihatan kayak perjudian yang mustahil. Pertanyaan yang bagus, tapi dedikasi aja nggak cukup kalau di lapangan terjadi hal-hal di luar kendali. Dan ini yang membawa kita ke tragedi di gantangan nomor 17. Tragedi sang penari Lambada Reborn.
Ini bikin rame banget perdebatan. Waktu itu, Lambada ini tampil memukau banget. Kinerjanya jelas, suaranya rapat, dan dia bahkan udah berhasil ngantongin 4 ajuan juri kan? Iya, secara de facto dia udah masuk nominasi teratas buat rebut podium utama. Sampai akhirnya, bencana administratif itu terjadi? Bencana teknis yang sepele banget. Stopper tangkringannya alias penahan kayu tempat burungnya bertengger itu terlepas dan naik sebelah. Gara-gara ini doang, Lambada terkena bendera P1. Diskualifikasi mutlak. Seluruh peluangnya hangus detik itu juga. Sangat menyakitkan sih buat timnya. Tapi aturan tetap aturan. Tapi tunggu dulu. Disinilah letak ironinya menurut saya. Burungnya itu berkicau dengan luar biasa brilian, tapi dia didiskualifikasi gara-gara kerusakan furnitur rumahnya. Maksudnya, sangkarnya. Bukankah ini kayak kita mendiskualifikasi penyanyi di ajang pencarian bakat cuma gara-gara stand mic-nya miring? Apakah itu adil? Ya, analogi penyanyi itu masuk akal sih dari kacamata penonton biasa. Tapi kita harus lihat konteks why it matters di dalam pakem SMM yang super ketat ini. Oke, gimana tuh penjelasannya? Di ekosistem SMM, disiplin sangkar itu sejajar dengan kualitas vokal. Alasannya pragmatis banget, sangkar yang cacat atau berubah bentuk itu bisa dianggap sebagai penanda atau sinyal dari pemilik ke juri. Itu bisa mencederai integritas lomba. Oh, buat mencegah kecurangan atau kode-kodean gitu ya? Tepat banget. Dan selain itu, cacat pada sangkar bisa mengganggu konsentrasi burung-burung pesaing di sebelahnya. Jadi, bendera P1 itu murni instrumen sterilisasi dari penyelenggara. Iya, saya paham sih alasan administratifnya. Tapi tetap aja, ini bikin kita semua penasaran setengah mati. Karena penalti itu, kita jadi nggak tahu kualitas aslinya kalau dibandingin sama Wisanggeni atau Escobar. Publik kan jadi berasumsi, wah kalau stoppernya nggak naik, Lambada pasti rajanya. Nah, yang sangat menarik di sini adalah fakta bahwa insiden ini tuh justru membuka pintu buat kita nganalisis secara lebih ekstrim. Kita nggak bisa nebak-nebak pakai emosi. Kita butuh wasit yang nggak peduli soal stopper sangkar. Dan wasit itu adalah sains. Disinilah kita copot kacamata emosi dan pakai data dari tim Silobur. Mereka tuh pakai AI buat membedah rekaman utuh. Bukan pakai telinga manusia lagi, tapi diterjemahkan ke gelombang fisika. Betul, kita harus bandingin nih antara metode pakem atau konvensional dengan metode gelombang fisika yang modern. Kalau metode pakem konvensional kan menilai estetika, irama, volume, gaya. Ini kan rentan banget sama bias subjektivitas juri manusia kan? Telinga juri pasti capek setelah berjam-jam dengar kicauan dan teriakan penonton. Pasti, seobjektif apapun juri manusia, mereka memproses suara lewat filter persepsi. Nah, AI ini menghilangkan filter persepsi itu. Mesin nggak peduli seberapa merdu suaranya. Jadi kalau pakem itu kayak juri senam indah yang menilai seberapa cantik gerakannya, nah metode AI ini ibarat kita masang sensor biometrik ke tubuh atlet gitu ya, buat lihat detak jantung sama daya dorong otot secara real time. Analogi yang brilian, AI mengukur rapatnya gelombang suara atau gelombang longitudinal, terus mengukur amplitudo untuk lihat desibel puncaknya, dan efisiensi energi mekanik dari pergerakan fisiknya lewat gelombang transversal. Wah, sampai ngukur gesekan dan jeda suaranya juga kan? Yang namanya destructive interferential itu? Nah, bener. Di burung petarung, kelemahan yang sering luput dari telinga juri karena suasana lapangan yang riuh itu adalah jeda mikro atau suara-suara mati. Gelombang fisika dari AI bisa nangkep setiap ruang kosong yang kasat mata itu. Oke, ini saatnya kita bawa ketiga raksasa ini ke pengadilan sains. Kita asumsikan aja insiden stopper Lambada itu nggak pernah terjadi. Nggak ada bendera P1. Kita buka data skor akhirnya secara head-to-head. Mari kita mulai dari sang pejuang gigih, si pemegang rekor mobil, Escobar. Oke, Escobar. Burung diesel ini ternyata cuma dapat skor total 77,5% dari AI. Mengingat reputasi besarnya, angka ini lumayan mengejutkan sih buat saya. Kelihatannya mengecewakan ya. Tapi angka 77,5% itu jujur menceritakan anatomi Escobar hari itu. Dari luar, kerjanya emang kelihatan stabil dari awal sampai akhir. Tapi, AI mendeteksi kalau daya dobrak vokalnya, amplitudonya, itu cuma di kelas menengah. Oh, jadi suaranya tuh nggak cukup tembus buat membelah kebisingan arena? Tepat sekali. Dan yang lebih fatal,
Gelombang longitudinalnya sering terputus oleh jeda mikro. Jadi ritmenya stabil, tapi kerapatan suaranya berlubang. Paham. Oke, sekarang kita beralih ke sumber kontroversi utama kita, si Lambada Reborn. Kita hapus hukuman P1-nya, dan hasilnya skor AI dia adalah 81,25%. Jauh lebih baik dari Escobar secara objektif. Gelombang suaranya emang lebih rapat, dan roll tembaknya panjang serta indah secara geometris. Tapi tunggu, ada tapinya kan? Kenapa skornya cuma mentok di 81%? Karena mesin menangkap adanya destructive interference. Di paruh akhir sesi lombanya, osilasi gerak fisiknya menurun drastis. Lambada kehilangan energi mekanik. Oh, saya ngerti. Maksudnya, burungnya mulai kecapean secara fisik di menit-menit akhir. Jadi gerakan tubuhnya udah nggak sinkron sama tarikan napas vokalnya. Persis. Dan saat gerakan tubuh dan napas bertabrakan, suaranya melemah secara objektif. Jadi bahkan tanpa insiden sangkar sekalipun, kualitas performa Lambada emang beneran menurun di akhir sesi. Fakta yang sangat gila. Dan fakta ini makin liar pas kita buka data buat burung ketiga, sang raja tanpa celah, Wisanggeni. Burung yang baru sembuh mabung yang diprediksi kondisinya cuma 80%. Tebak, skornya 90,5%. Marginnya nyaris 10% dari Lambada loh. Itu selisih yang masif banget buat kelas 50 juta. Gimana penjelasan sainsnya kok burung pasca mabung bisa sesempurna itu? AI mencatat frekuensi Wisanggeni memuntahkan gelombang longitudinal yang super rapat, amplitudonya paling tinggi buat membelah noise lapangan, gak ada nada menggantung sama sekali. Dan gerak fisiknya, mengingat dia baru pulih. Disinilah insting perawatnya terbukti valid. Secara mekanika, gerakan Wisanggeni itu sangat ritmis dan sejalan sama irama lagunya. Gak ada energi yang kebuang percuma kayak Lambada di akhir sesi. Semuanya sinkron sempurna. Wah, ini kesimpulannya benar-benar menohok ya. Jadi, meskipun kita merestorasi status Lambada Reborn dari diskualifikasi, data fisika murni membuktikan kalau Wisanggeni tetap menang telak. Kontroversinya justru terbantahkan total oleh sains. Benar banget. Kemenangan Wisanggeni itu bukan gara-gara keberuntungan karena Lambada kena sial. Secara akustik dan mekanik, Wisanggeni emang berada di liga yang berbeda hari itu. Kualitas murni dan doa perawatnya nggak bisa dimanipulasi oleh drama lapangan. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat Anda pikirkan. Apa tuh pertanyaannya? Kalau sains bisa menilai seni dengan seakurat ini, apakah di masa depan kita nggak butuh lagi juri manusia di pinggir lapangan? Gimana kalau nasib tiket 50 juta Anda nantinya cuma diputuskan oleh sekumpulan mikrofon dan layar komputer? Wah, itu pikiran yang lumayan mengerikan sekaligus menarik buat dibayangin sih. Juri robot. Oke, terima kasih banyak buat Anda semua yang udah ikut dalam eksplorasi mendalam kita soal duel 50 juta ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, dan teruslah mencari sisi menarik dari setiap kejadian di sekitar Anda.